Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh mematikan ininya ya, audionya ya, biar tidak mengganggu yang lain. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang investasi ya. Jadi kita berbicara tentang investasi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelum UTS ya, di mana di situ masih membahas investasi secara umum. Nah, pada beberapa pertemuan kemarin itu seharusnya kita akan membahas investasi, khususnya investasi di pasar modal, di mana investasi di pasar modal ini dibagi menjadi 3 sub pokok ya. Kapan kita akan melakukan investasi di pasar modal? Di situ ada di stok ya, stok ini adalah saham. Ya. Yang kedua adalah bonds, bonds ini adalah obligasi, dan yang ketiga adalah mutual fund atau reksadana. Nah, teman-teman sekalian, perlu diingatkan kembali ya bahwa investasi ini ya paling aman dilakukan dalam kondisi keuangan sudah cukup stabil. Ya, saya ulangi lagi, investasi ini sebaiknya dilakukan dalam kondisi keuangan yang sudah stabil. Jadi misalnya hutang itu sudah terkendali ya, paling tidak ada angka 30% dari jumlah penghasilan yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan dalam mengolah keuangan gitu ya, belum bisa menabung dan sebagainya, maka sebaiknya investasi tidak dilakukan dulu. Tapi kalau dalam kondisi sudah sangat settle ya keuangannya, maka investasi ini sangat dianjurkan dilakukan oleh setiap orang. Nah, kita masuk ke yang pertama. Nah, di sini ada sedikit pengantar ya. Jadi pengantarnya di sini adalah berkaitan dengan investasi. Jadi sebetulnya investasi ini ada banyak sub ya, ada banyak pasar yang teman-teman bisa jadikan sebagai tempat untuk melakukan investasi. Ya, salah satunya adalah di pasar modal. Kenapa di pasar modal? Karena pasar modal ini sifatnya adalah investasi yang jangka panjang. Jadi keuntungan yang akan kita terima itu sifatnya adalah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, namun tentu saja dengan tingkat keuntungan yang juga besar gitu ya, karena sifatnya adalah jangka panjang. Nah, ada 2 hal yang teman-teman perlu ketahui ya di dalam kita melakukan investasi. Yang pertama adalah kita perlu menghitung resiko. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, itu pasti memiliki resiko. Entah itu besar ataupun kecil. Namun ada juga returnnya atau tingkat pengembalian hasil yang akan kita peroleh dengan resiko tertentu. Jadi dengan investasi di pasar modal ini memang bisa dikatakan memiliki resiko yang cukup besar ya, terutama kalau kita berinvestasi di saham, itu investasinya dengan tingkat resiko yang cukup besar. Tapi dia juga memiliki tingkat return atau tingkat pengembalian yang tinggi juga. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, maka bisa jadi tingkat pengembaliannya itu mungkin bisa jadi mencapai 50% atau bahkan 100% gitu ya dari uang yang kita miliki di awal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama ya, tingkat keuntungan dan resikonya. Kemudian yang berikutnya kita mulai masuk kepada jenis investasi yang pertama, ini adalah stok atau saham. Nah, saham sendiri ini merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Di mana ketika kita memiliki saham, ya berarti kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen atau keuntungan yang akan dibagikan oleh perusahaan. Ya. Yang tentunya dividen ini juga tidak akan dibagikan setiap tahun, tergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, saham ini adalah aset yang liquid ya, yang sifatnya itu mudah untuk dicairkan. Ya. Jadi karena mudah dicairkan, maka ini mudah untuk diperjualbelikan. Siapapun boleh membeli saham ya, termasuk mahasiswa ya, termasuk kita siapapun itu, selama dia memiliki dana untuk membeli saham tersebut. Kalau dulu satu slot itu isinya adalah 500 ya,
Karena minimal dulu kita bisa membeli itu 1 slot. Sekarang 1 slot itu isinya 100, jadi sudah lebih ringan gitu. Nah, adapun return ya dari investasi saham atau tingkat keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham. Yang pertama, kita akan menerima 2 hal. Yang pertama adalah dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi ketika perusahaan itu memperoleh keuntungan setiap tahunnya, maka mereka akan membagikan uang investasi tersebut dalam bentuk dividen. Nah, ini contohnya ya. Salah satu emiten itu membagi dividen per saham itu sebesar Rp500 ya. Jadi setiap kita memiliki satu lembar saham, maka kita akan memperoleh sebesar Rp500. Nah, dalam kondisi lain, si Rina ini memiliki saham sebesar 5.000 saham ya, atau 10 lot. Jadi 5.000 lembar saham. Nah, jadi dividen yang diterima oleh Rina adalah 2.500.000. Jadi lumayan kan ketika teman-teman bisa membeli 10 slot saham, maka teman-teman akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500.000. Kemudian yang kedua, selain akan memperoleh dividen, yang kedua adalah teman-teman akan memperoleh namanya capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan ketika kita menjual saham dengan kondisi lebih tinggi daripada harga beli. Nah, di mana capital gain ini merupakan selisih ya, di selisih antara harga beli dan harga jual. Ini contohnya seperti ini. Ada seorang namanya Johan, dia sudah membeli saham dengan harga 3.000. Kemudian dia menjual dengan harga 4.000. Nah, inilah selisih inilah yang antara 3.000 dengan 4.000 inilah dikatakan sebagai capital gain. Ya. Sementara ketika dia ternyata harga pas dia beli itu 3.000, ternyata dia jual menjadi 2.500, berarti dia mengalami namanya capital loss, atau selisihnya itu lebih tinggi harga beli daripada harga jual. Artinya dia rugi gitu ya, karena harga belinya lebih mahal daripada harga jual. Nah, adapun resiko ya ketika kita berinvestasi saham, yang pertama adalah resiko tidak mendapat dividen. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk investasi dalam bentuk saham, maka ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan dividen. Kenapa demikian? Karena bisa saja mungkin dalam periode tertentu perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja ya, atau bisa jadi perusahaan tersebut memiliki rencana lain, planning lain, misalnya pada tahun tersebut atau periode tersebut mereka akan melakukan ekspansi bisnis. Jadi butuh dana yang lebih untuk melakukan ekspansi bisnis, sehingga keuntungan yang mereka peroleh itu digunakan untuk menanamkan dananya pada bisnis tertentu. Tapi ini akan tetap dibagikan pada periode berikutnya gitu ya. Tentu saja dengan memperhitungkan periode sebelumnya yang tidak dibagikan. Kemudian yang kedua tadi saya sudah sempat singgung, itu namanya capital loss atau selisih harga jual yang lebih rendah daripada harga beli. Jadi kita belinya 3.000, ternyata setelah kita jual lakunya itu hanya 2.500, sehingga terjadi kerugian sebesar Rp500 di situ. Ya, itu namanya capital loss. Nah, yang kedua ya, selain tadi ada namanya saham, yang berikutnya ada namanya obligasi. Nah, teman-teman semua, obligasi ini cenderung bisa dikatakan cukup aman ya, karena sifatnya adalah keuntungan yang akan kita peroleh itu cenderung stabil ya setiap periodenya. Kalau saham tadi kan dia sangat berfluktuasi ya, keuntungan yang kita peroleh itu sangat tergantung kepada kinerja perusahaan tersebut. Sementara kalau obligasi itu dia kecenderungannya adalah kita akan menerima bunga, di mana bunga ini sifatnya adalah tetap setiap tahunnya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, di sini obligasi itu menurut Keon ya merupakan suatu jenis hutang atau surat kesanggupan bayar yang sifatnya adalah jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam yang berjanji untuk membayar ke pemegangnya dengan jumlah bunga yang tetap setiap tahunnya. Nah, jadi berbeda dengan saham, kalau saham tadi kita membeli, kemudian melihat kinerja keuangannya, kalau kinerja keuangannya baik maka dia akan membagikan dividen gitu ya.
Tapi ketika kinerjanya buruk, maka dividen akan ditahan dulu, namanya laba ditahan namanya. Nah, sementara kalau obligasi ini cenderung aman karena jumlah bunga ya, atau keuntungan yang dibagikan oleh corporate atau perusahaan atas jumlah investasi yang kita lakukan ini akan dibagikan setiap tahunnya dalam jumlah yang relatif sama. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan 7,5% setiap tahun, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 7,5% setiap tahunnya. Nah, di sini obligasi dibagi menjadi dua ya teman-teman semua. Yang pertama adalah corporate bonds dan yang kedua adalah government bonds. Corporate bonds ini adalah obligasi perusahaan ya, perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta gitu. Sementara kalau government bonds ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Corporate bonds ini boleh dikeluarkan oleh perusahaan BUMN juga gitu, jadi perusahaan milik pemerintah. Tapi bonds ini adalah khusus untuk perusahaan. Sementara kalau government bonds ini hanya untuk pemerintah, misalnya seperti surat utang negara ya, SUN ya, kemudian ada ORI juga gitu. Jadi ada banyak pilihan-pilihan. Nah, ini contoh adalah dari corporate bonds ya. Jadi ketika kita membeli obligasi korporasi, pada dasarnya sebenarnya intinya adalah kita itu memberikan pinjaman uang kepada perusahaan. Jadi teman-teman punya uang 1 miliar, uang itu dipinjamkan kepada perusahaan. Nah, di mana perusahaan tersebut dia berjanji secara tertulis ya, tertulisnya seperti ini ya yang terlihat di sini. Dengan janji tertulis perusahaan untuk membayar kembali pemegang obligasi atau orang yang membeli obligasi tersebut dengan sejumlah uang ya dalam bentuk bunga gitu. Jadi nanti setiap periodenya kita akan menerima bunga dan di akhirnya nanti kita akan menerima pokok dari pinjaman yang kita berikan atau obligasi gitu. Jadi kalau tadi saham itu adalah penyertaan uang ya, kita menanamkan uang kita dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau bonds ini lebih kepada kita memberikan hutang kepada entah itu perusahaan, entah itu adalah pemerintah. Nah, kenapa sih perusahaan itu menjual obligasi ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu membutuhkan obligasi atau dia menjual obligasi. Yang pertama adalah karena perusahaan tersebut itu ingin mengumpulkan uang ya ketika dalam kondisi sulit atau tidak mungkin untuk menjual saham. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak semua perusahaan bisa menjual saham, tergantung kepada kinerja perusahaan tersebut. Nah, alternatif lain untuk cara dia untuk bisa mengumpulkan uang untuk memperbaiki kinerja adalah dengan mengumpulkan hutang ya, meminta hutang kepada publik gitu. Karena namanya obligasi berarti sudah dijual secara publik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk membiayai kegiatan bisnis regulernya. Jadi mungkin ada proses ekspansi dan sebagainya gitu sehingga mereka membutuhkan tambahan dana lebih di situ. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Jadi teman-teman semua kalau pernah melihat namanya laporan keuangan, di situ ada di bagian laporan laba rugi, itu kalau kita punya hutang, ya nanti akan muncul bunga namanya. Nah bunga ini akan mengurangi laba kotor. Jadi laba kotor mengurangi pajak dan bunga, baru nanti laba bersih. Karena ada item utang di situ, otomatis ada bunga ya, karena bunganya mengurangi laba, otomatis juga akan mengurangi laba bersih sehingga jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut menjadi berkurang. Seperti itu kira-kira logikanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membantu pembayaran aktivitasnya. Jadi bisa jadi ada biaya-biaya dalam perusahaan kan, pasti itu ada gitu. Dan itu untuk membantu ketika dia mengeluarkan obligasi, tentunya ini akan membantu perusahaan tersebut dalam membayar atau melakukan aktivitas bisnisnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah jika perusahaan itu mengalami kebangkrutan ya, maka klaim pemegang obligasi atas aset dibayar sebelum klaim pemegang saham. Jadi kalau teman-teman punya obligasi, membeli obligasi, kemudian ya dalam kondisi tertentu mungkin perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan ya atau gulung tikar, maka yang pertama akan diklaim ya untuk dibayarkan kerugiannya adalah obligasi. Setelah obligasi dibayarkan, baru nanti dibayar pemegang sahamnya. Seperti itu. Jadi didahulukan ya, didahulukan hutangnya baru nanti pemegang saham. Nah,
Yang berikutnya adalah ini sama ya, kenapa kita harus membeli corporate bond, ini sama aja ya, mendapatkan tingkat bunga ya, dengan bunga, kemudian juga ada nilai pasar ya, karena di situ ada fluktuasi sebelum jatuh tempo, jadi bisa jadi kita mendapatkan keuntungan dari obligasi tersebut. Jadi kita bisa menjual obligasinya itu di tengah-tengah kita memiliki obligasi itu, tanpa kita menunggu waktu jatuh temponya. Kemudian yang berikutnya itu adalah, ini kita juga saya sampaikan, kita juga bisa menyimpan obligasi hingga tanggal jatuh tempo, kemudian mencairkannya, atau bisa juga kita menjual obligasi kapan saja ya kepada investor. Nah, jadi perhatikan juga bahwa salah satu perbedaan juga dari saham dan obligasi adalah kalau saham ini bisa dengan jumlah nominal yang tidak terlalu banyak ya. Jadi uang kita misalnya satu slot itu misalnya 100.000, maka kita sudah bisa berinvestasi sebesar 100.000. Tapi kalau obligasi itu ada nilai-nilai tertentu yang mengharuskan kita baru bisa untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kalau tidak salah minimalnya itu 50 sampai 100 juta gitu ya. Jadi kalau kita punya uang sebesar itu baru kita bisa membeli namanya obligasi. Tapi sekarang juga sudah ada obligasi pemerintah yang nilainya juga sudah ada di range itu 1 juta, itu teman-teman sudah bisa membeli obligasi negara ya. Yang tentunya ini lebih aman daripada obligasi perusahaan ya, karena ini punya pemerintah jadi pastinya lebih aman. Nah, ini yang berikutnya adalah obligasi pemerintah, tadi sempat saya singgung. Di mana obligasi pemerintah ini adalah obligasi dalam bentuk surat utang negara ya, yang tentunya ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah lain-lainnya yang memang tertarik untuk mengeluarkan obligasi. Nah, pemerintah ini menerbitkan obligasi dengan sifatnya itu kupon tetap ya, di mana contohnya di sini misalnya ada obligasi dengan prinsip syariah atau dengan sukuk negara ya, atau tadi ORI juga ada gitu. Jadi ada beberapa jenis-jenis juga obligasi syariah, juga sama juga saham, juga ada saham syariah juga gitu ya. Jadi ada banyak sekali pilihan-pilihan yang teman-teman bisa pilih di situ. Nah, ini juga sangat penting sekali ketika teman-teman memilih untuk berinvestasi di obligasi. Ya, jadi obligasi ini, sebelum kita melakukan investasi di obligasi, teman-teman perlu melihat dulu ada namanya peringkat dari obligasi. Peringkat obligasi ini sangat menentukan seberapa aman kita bisa berinvestasi di obligasi pada perusahaan tertentu. Nah, jadi misalnya perusahaan yang mohon maaf, yang menyalakan audionya bisa dimatikan dulu ya. Oke. Yang mematikan ini ya, tolong dimatikan ya, yang merasa menyalakan audionya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dalam kita berinvestasi obligasi itu, ini ada peringkat-peringkatnya, di mana semakin tinggi peringkatnya, semakin baik obligasi tersebut, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Jadi misalnya AAA-nya, kalau dalam nilai di kampus itu kan nilai A itu nilai paling tinggi ya, sama dengan peringkat obligasi. AAA ini adalah nilai paling tinggi dari obligasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang berada pada peringkat AAA ini adalah peringkat di mana tingkat dari perusahaan tersebut itu sangat aman untuk kita berinvestasi. Kemudian ada juga AAA ya, nanti semakin ke bawah semakin tidak direkomendasikan untuk kita beli obligasi perusahaan tersebut. Jadi dilihat juga peringkat dari obligasi tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana sih kita menghitung imbal hasil dari investasi obligasi ya. Di sini ada contoh ya, contoh sebuah obligasi yang kemudian nanti akan kita hitung berapa tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada saat ini. Oke, di sini ada anggaplah seseorang gitu ya, memiliki $1.000 ya obligasi pada perusahaan A, T, dan T ya.
Kemudian tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah 7,5% per tahunnya. Nah, dalam hal ini berarti dia akan menerima sebesar $75 setiap tahunnya, di mana cara memperolehnya adalah $1.000 dikali dengan 7,5%. Berarti dia akan memperoleh di akhir tahun itu sebesar $75. Nah, diasumsikan di sini bahwa nilai dari pasar pada saat itu adalah sebesar $960 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa tingkat keuntungan yang akan dia peroleh kalau itu diterima pada saat ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ya berapa sih tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Di sini rumusnya adalah annual interest income, ya, di mana annual interest income ini adalah tingkat keuntungan yang akan dia peroleh itu sebesar $75 dibagi dengan current market value atau nilai dari pasarnya, ya, nilai pasarnya itu sebesar $960 ya. Itu dibagi, kemudian diperoleh hasil sebesar 0,078 atau kalau dipersenkan menjadi 7,8%. Nah, ini adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh saat ini ya. Jadi kalau tadi kan 7,5% adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh di akhir periode. Nah, bagaimana kalau itu diterima di saat ini? Berarti dia akan menerima sebesar 7,8%. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi ini adalah perhitungan dari imbal hasil investasi obligasi apabila ya uang yang kita terima itu pada saat ini. Jadi bukan kita terima 1 tahun kemudian. Nah, ini adalah berikutnya ya setelah kita bahas saham, kemudian ada obligasi, yang berikutnya adalah ada namanya mutual fund atau reksadana. Nah, reksadana ini adalah alternatif investasi ya, yang dimana seorang investor itu mengumpulkan uang ya untuk membeli saham, obligasi, sekuritas lainnya ya berdasarkan pilihan manajer profesional yang bekerja untuk investasi perusahaan. Nah, jadi ini penekanan perbedaannya. Kalau saham, obligasi, kita itu langsung membeli langsung ya. Jadi tanpa ada perantara. Maksudnya perantara itu adalah kalau di mutual funds itu kita selain kita berinteraksi dengan pihak ketiga tadi, itu ada namanya manajer. Jadi yang mengelola mutual funds-nya itu adalah ada seorang manajer profesional yang dia sudah terbiasa membeli saham, membeli obligasi, dan membeli investasi lainnya, alternatif investasi lainnya. Dan memang mutual funds ini bahkan cenderung lebih aman daripada obligasi ya, karena dia memang dikerjakan oleh manajer profesional. Tapi hati-hati juga apabila dia berinvestasi pada saham, berarti juga sama juga gitu ya. Tingkat keuntungan juga akan rendah. Jadi tergantung kepada teman-teman semua apakah akan terjun langsung ya sebagai seorang investor dengan cara membeli saham atau obligasi, ataukah mempercayakan uang kita itu kepada seorang manajer profesional ya, di mana kita bisa memilih investasi dalam bentuk mutual fund atau reksadana. Nah, kenapa sih kita sebagai seorang investor itu membeli mutual fund ya? Jadi di sini ada dua ya, paling tidak ya, ada dua alasan ya kenapa kita harus membeli atau kita kenapa dianjurkan untuk membeli mutual fund atau reksadana. Yang pertama adalah adanya profesional pengelolaan. Jadi seperti yang saya singgung tadi bahwa reksadana ini dikelola oleh seorang manajer profesional ya. Jadi perusahaan investasi mempekerjakan manajer profesional. Nanti manajer ini adalah yang akan memilih sekuritas terbaik untuk portofolio reksadana mereka.
ya. Namun hal ini juga dapat menyebabkan beberapa investor menjadi ceroboh juga gitu. Ya karena dia sudah mempercayakan kepada investor, artinya dia juga tidak berhati-hati juga gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan juga dengan baik. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi reksadana ini mencakup berbagai sekuritas yang mengurangi risiko pemegang saham. Jadi kalau kita melakukan investasi dalam bentuk reksadana, ini bukan hanya akan melibatkan satu jenis investasi, tetapi juga ada investasi-investasi lainnya. Bisa saja dalam bentuk saham ya, bisa saja dalam bentuk obligasi ya, atau investasi-investasi lainnya yang akan memberikan keuntungan di masa akan datang. Jadi paling tidak dia sudah melakukan diversifikasi investasi ya, atau melakukan investasi dalam beberapa jenis, karena hal ini akan mengurangi tingkat risiko kerugian yang akan ditanggung oleh investor tersebut. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan asset allocation ya, atau alokasi aset. Nah, deskripsi singkat dari alokasi aset ini adalah tadi saya sempat jelaskan ya kenapa kita harus berinvestasi ya, untuk mengamankan uang dan sebagainya gitu. Namun juga kita juga perlu pertimbangkan ya bagaimana kondisi keuangan kita secara umum, apakah sudah berada dalam kondisi yang aman untuk kita melakukan investasi atau tidak. Kalau memang sudah dirasa cukup baik gitu, maka silakan melakukan investasi dan sangat dianjurkan untuk melakukan investasi. Nah, investasi ini dilakukan terutama pada investasi yang sifatnya diversifikasi. Jadi diversifikasi itu tadi melakukan investasi dalam beberapa jenis investasi. Teman-teman bisa memilih saham misalnya, kalau punya uang misalnya 50 juta gitu kan ya, teman-teman bisa pilih saham mungkin untuk saham itu mungkin 20%, obligasi nanti 30% ya, sisanya mungkin nanti bisa memilih reksadana. Kenapa kita harus melakukan diversifikasi? Karena hal ini disinyalir akan meminimalisir resiko. Ibaratnya kalau terjadi kerugian di saham, maka teman-teman semua masih punya obligasi yang akan memberikan keuntungan gitu. Jadi tidak terlalu rugi-rugi banget gitu ya. Atau misalnya terjadi kerugian di obligasi, maka teman-teman masih punya saham dan reksadana yang akan juga memberikan keuntungan. Jadi kerugian di obligasi akan ditutupi oleh keuntungan yang kita terima dalam bentuk saham dan reksadana. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah pemilihan alokasi aset ini akan disesuaikan dengan dua hal ya. Yang pertama adalah jangka waktu investasi. Jadi teman-teman harus memperhatikan berapa lama jangka waktu dari investasi tersebut. Nah, misalnya di sini dibagi menjadi 3 ya jangka waktunya. Jangka waktu 1 tahun ya, maka sebaiknya teman-teman memilih pasar uang ya. Kemudian yang kedua itu ketika ini pasar uang ini bisa falas dan sebagainya ya. Nah, untuk yang investasi yang teman-teman inginkan misalnya dalam jangka waktu, ya saya maunya jangka waktu pengembalian uangnya itu sekitar 3 sampai 5 tahun. Maka sebaiknya ya ini dilakukan pada yang sifatnya pendapatan tetap, yang sifatnya tetap yang mungkin bisa memilih obligasi ya, atau memilih pasar uang dan juga bisa memilih saham ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk jangka waktu di atas 5 tahun. Jadi teman-teman ya fokusnya sekarang adalah mengumpulkan uang dalam bentuk investasi, kemudian ya sudah aman lah ya kira-kira gitu. Maka teman-teman bisa memilih investasi dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya di atas 5 tahun. Di sini contohnya adalah dengan kita menabung saham, maka ini juga akan sangat membantu sekali. Tapi hati-hati juga ya, apalagi dalam kondisi kita sekarang, saham ini juga dia sifatnya fluktuasi gitu ya. Tapi dia memiliki tingkat keuntungan yang besar karena resikonya besar. Bahkan sekarang artis-artis juga sudah mulai beralih investasi dalam bentuk saham. Misalnya seperti Wulan Guritno, dia punya sebagai direktur utama dalam perusahaan ya klub malam ya kalau nggak salah ya, dan itu sudah IPO ya, sudah diperjualbelikan secara publik gitu. Meskipun sekarang lagi anjlok katanya ya, lagi dalam kondisi harga yang menurun gitu. Atau perusahaan-perusahaan investasi dalam bentuk teknologi kayak si Raffi Ahmad itu ya, dia memilih investasi dalam yang katanya dikaitkan, saya tidak tahu apakah benar atau tidak gitu. Dan dia memilih investasi dalam bentuk teknologi, dan ini sekarang itu sedang merajai bursa saham di Indonesia ya, jadi harganya itu sedang tinggi-tingginya gitu. Ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi.
Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu melihat profil toleransi terhadap resiko. Nah, ini adalah rumus sederhana ya dari kekayaan bersih yang kita miliki. Kekayaan bersih itu kita yang miliki adalah ada total aset, ada total utang. Jadi utang ini adalah kekayaan bersih kita juga, bagian dari kekayaan bersih. Tapi jangan sampai total utang ini akan melebihi total aset ya. Jadi ibaratnya kebanyakan utang daripada aset yang kita miliki. Jadi ini hati-hati juga. Ya paling tidak ini di angka 30-35% ya utang ini, jangan sampai melebihi itu. Sisanya adalah total aset gitu ya. Jadi cenderung lebih amannya itu adalah di angka 30 dan 35% untuk utang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan, semakin agresif resiko yang harus dihadapi. Pertimbangan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi sederhananya adalah kalau kita punya uang, ya, kemudian kita menginginkan imbal hasil atau keuntungan yang besar ya. Jadi kita punya uang 10 juta, kemudian kita ingin pengembaliannya itu sekitar 75% dari uang yang kita miliki ya, atau keuntungan itu kita pengennya 7.500.000 gitu ya. Maka jangan heran ketika kita juga punya resiko yang besar juga, seperti itu teorinya gitu. Jadi kalau imbal hasil yang kita miliki itu tinggi, maka resiko yang akan kita tanggung juga akan cenderung tinggi juga gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tujuan investasi di tabel yang pertama, kemudian adalah kombinasi aset dan adalah keuntungan yang kita harapkan dari investasi tersebut. Jadi misalnya di sini kalau kita memilih investasi yang pertumbuhannya itu agresif ya, atau bisa dikatakan risikonya tinggi, maka di sini kita bisa mengkombinasikan aset yang kita miliki itu 90% dalam bentuk saham dan 10% itu dalam bentuk pendapatan tetap. Ya. Di mana keuntungan yang kita harapkan itu sebesar 10% per tahunnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini pertumbuhan biasa ya, terus risikonya sifatnya moderat atau ya di pertengahan lah ya gitu. Maka teman-teman bisa melakukan kombinasi asetnya. Yang pertama di sini adalah 60% saham ya, kemudian 20% itu pendapatan tetap dan 20% adalah kita investasikan dalam pasar uang. Ini tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 75 sampai 10% per tahun. Ini ada yang hilang kayaknya di sini. Kemudian yang untuk menjaga nilai uang, jadi ya iseng-iseng aja gitu ya, maka teman-teman bisa memilih 80% pendapatan tetap dan 20% pada pasar uang. Di mana keuntungan akan kita harapkan ya, di sini adalah 5% sampai 8% per tahun. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua adalah kata seorang ekonom Amerika Serikat ya namanya Harry Markowitz, itu dia mengatakan bahwa don't put your eggs in one basket, ya, dimana artinya adalah kalau teman-teman ya punya dana, maka jangan dialokasikan pada satu jenis investasi karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan kerugian yang cukup besar. Tapi lakukanlah investasi pada beberapa jenis investasi, saham, obligasi, reksadana itu dilakukan semua. Kemudian nanti keuntungan atau kerugian yang diperoleh bisa saling menutupi. Ibaratnya seperti telur, kalau kita punya telur satu keranjang, maka jangan dimasukkan dalam satu keranjang aja, tapi dibagi-bagi dalam keranjang-keranjang yang berbeda. Sehingga ketika satu keranjang pecah, kita masih punya dua keranjang yang bisa membantu kita agar telurnya tidak pecah. Gitu, ya. Itu kira-kira teman-teman materi yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada pekan-pekan kemarin ya, saya rangkum dalam materi ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi kita pada kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas setelah pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi